Apa kabar? Haleluya. Rasanya kalau pagi-pagi bangun udah makan kira-kira roti-roti dan ham, pasti suaranya bisa lebih keras dari itu. Amin. Baik apa excellent? Nah, anak muda rasanya perlu bisa lebih keras nih. Belas ini anak muda, belas itu ada anak muda juga. Coba anak mudanya aja, youthnya aja, Clay atau Oflo. How are you today? Excellent or good? Excellent. Kok kedengarannya esteller? Lain itu. Alright. Haleluya. Sebelum kita mulai saya ingin tanya, ada yang baru pertama kali datang ke ICCC di hari ini? Silakan berdiri. Tidak ada? Semua sudah lama-lama? Berarti bangku kosongnya mesti diisi. Jadi mulai hari ini begitu keluar dari gereja, sebarkan Injil. Amin. Haleluya. Oke, sebelum saya mulai juga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Sudah dapat ini ya? Yang belum dapat angkat tangan. Warta gereja dan di dalamnya ada peta harta karun. Ada? Dapat semua ya? Yang pertama adalah mengenai leadership training. Saya ingin katakan begini. Oh, nggak dapat. Yang ini nggak dapat. Ada yang dapat nggak? Siapa yang nggak dapat? Dapat semua ya. Leadership training ini maksudnya begini, saudara. Suatu gereja yang mau bertumbuh, dia harus memiliki the full of body of Christ, right? Nggak bisa gereja cuma berjalan sendiri, hanya satu orang one man show. Harus ada orang-orang yang bisa memimpin, orang-orang yang mau memimpin, yang capable untuk memimpin, supaya gereja ini bisa berjalan ke satu arah yang Tuhan mau. Right? Karena kalau nggak ada pemimpin, bingung. Kita mau ke arah mana? Right? Dan saya percaya bahwa setiap orang itu memiliki kapasitas sebagai seorang pemimpin. Kalau sudah baca di mana? Di brosurnya, ada brosur. Di kalimat bawahnya dibilang begini, bahwa setiap orang itu bisa jadi pemimpin. Dia bagaikan sebuah lilin, ada gambar lilin di situ, yang menyala dan kemudian dia bisa menularkan nyala itu kepada orang lain. Leadership is not about cuma leading, tetapi leadership juga is all about juga tentang mentoring. Jadi saudara yang kekasih, training ini sangat penting buat setiap pribadi di tempat ini. Terutama apalagi bagi mereka yang sudah memegang pelayanan dan memimpin sebuah pelayanan. Contohnya misalnya board, elders, deacon, ketua departemen, ketua section, song leader, ketua musik. Everybody yang sudah memegang kepemimpinan, saya berharap datang ke dalam leadership ini. Pendaftaran tetap dibuka, silakan mendaftar kepada Tante Lisa. Ibu Lisa, untuk daftar leadership secepatnya. Karena apa saudara, kita akan belajar banyak hal supaya apa? Mungkin kita merasa saya nggak mampu, tapi begitu saudara masuk kelas ini, saya percaya 400%, saudara akan bilang, yes, I can lead actually. Right? Setiap saudara mampu untuk memimpin. Karena itu nanti topiknya adalah gini. Pertama, leadership part 1, kalau lihat dalamnya, saudara akan diajar dari mulai basic. Apa itu leadership, bagaimana leadership, kemudian kita akan melangkah kepada Christian leadership, apa itu Christian leadership, sampai akhirnya saudara mendapatkan ingredient yang cukup untuk bisa memimpin. Dan enggak cuma gitu aja, saudara akan dilengkapi dengan cara memimpin dalam zaman ini. Terutama khususnya di gereja ICCC, di zaman postmodern sekarang ini, kita bisa memimpin dengan efektif. Saudara akan dapatkan di sini. Ya, jadi setelah pulang gereja, tidak harus, tapi saya berharap. Karena attitude yang kita mesti bangun dalam ICC adalah willingness, not have to. Kalau saudara melakukan sesuatu dengan have to, nanti hasilnya kurang baik, terpaksa. Tapi kalau ada willingness dalam hati saudara, saudara akan berkembang lebih jauh. Amin. Jadi kalau saudara bisa, berharap bisa daftar nanti di Cilisa, tulis nama, dan karena apa? Supaya saya tahu, karena kelas ini nggak bisa tiba-tiba ikut di tengah, saudara ya.
harus ikut dari pertama, karena itu harus register seberapa banyak dari saudara dan harus ikut dari awal terus sampai akhir. Oke, itu yang pertama dan saya berharap saudara bisa ikut ini karena penting buat gereja kita untuk bertumbuh. If you want to see the church growing, jump into the leadership training. Bukan berarti saudara harus jadi leader nanti dalam gereja gitu, jadi deacon atau enggak, right? Enggak maksud gitu. Tapi at least saudara punya capable untuk lead dan you have to do something, you need to do something at the church and saudara bisa melakukannya. Yang kedua, Easter. Amplopnya bagus ya. Terima kasih buat Dani, mana Dani? Ini yang di Sanda ini, nggak ada Dani ya? Lagi ngajar ya. Judul Easter kita adalah The Catalyst. Catalyst itu artinya gini. Seorang yang membawa perubahan ke dalam sebuah komunitas tanpa dirinya sendiri berubah. Itu The Catalyst. Seorang yang membawa perubahan bagi dirinya sendiri. Seorang yang mau untuk membawa sesuatu dampak bagi komunitas. Dan itu adalah tema Easter kita. Jadi kita nggak lagi berbicara tentang, oh Tuhan itu di kayu salib mati buat kita, kita harus berterima kasih. Not anymore. We done that. Now what we have to do next? We need to become a catalyst. Nanti di Easter sudah akan dilengkapi, sudah akan diperkuat, sudah akan dibawa kepada sesuatu yang baru. Dan saya percaya semua akan diberkati. Tanggalnya bisa saudara lihat di sini, hari Jumat, Sabtu dan Minggu, jamnya berbeda-beda. Karena kita mau lihat sesuatu waktu yang cukup comfortable buat kita semua. Pembicaranya juga bagus, right? Dan kita punya workshop. Sekali lagi saya mau tekankan, ibadah revivalnya, kebaktian kebangunan rohani yang malamnya itu dalam bahasa Indonesia. Yang workshopnya di dalam bahasa Inggris. Pembicaranya bacanya apa sih? Bill Hiron sama Adrian Wee. Bagus sekali. Yang satu mengajarkan bagaimana engkau share your gospel, the gospel outside. Ya, cara-cara apa yang sekarang efektif? Mungkin tidak sama dengan cara yang dulu. Yang satu lagi berbicara tentang your true identity. Apa identitas saudara sebenarnya? Right? Nah dari situ sudah akan dilengkapi dan saya percaya sekeluar dari perayaan Easter nanti saudara akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan dan saudara akan memiliki kelengkapan yang lebih lagi untuk kita bisa berperang di luar sana. Amin. Jadi berharap saudara juga bisa ajak teman-teman, family, siapa aja boleh ikut dalam Easter ini dan kita akan merayakan celebrate kemenangan Kristus di atas kayu salib dan kita akan terus melakukan sesuatu dalam kehidupan kita untuk Kristus. Haleluya. Alright, saya percaya sudah belajar juga di minggu-minggu yang lalu tentang the fall of faith, the fall of authority. Kita belajar bagaimana dari original plan, lalu kita kejatuhan original plan itu seperti apa. Nah kali ini kita berbicara tentang satu hal yang namanya the fall of selflessness. Coba sudah sama-sama bilang selflessness. Tidak egois lah kata gampangnya. Tapi ternyata dalam penciptaan itu jatuh selflessness-nya. Attitude yang bagus yang Tuhan sudah create jatuh. Mari kita buka sama-sama dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9 sampai 13. Genesis 3 verse 9 to 13. Yang sudah dapat bilang amin. Yang belum haleluya. Masih ada. Kejadian 9 ayat 1 Kejadian 3 ayat 9 sampai 13. Yang sudah dapat bilang amin. Yang belum haleluya. Masih ada juga. Yang bingung bilang aduh. Oh yang paling keras. Haleluya. Kejadian 3 ayat 9. Saya bacakan buat saudara, begini firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Jadi Tuhan memanggil manusia setelah jatuh dalam dosa. Ingat Hawa metik buah, dikasih ke Adam. Lalu mereka terbuka matanya. Bukan tahu pengetahuan yang baik dan jahat. Terbuka mata bukan karena tahu hikmat. Tapi terbuka mata mereka tahu mereka ada dalam keadaan telanjang. Right? Kalau saudara masih ingat.
Dan kemudian Tuhan panggil, Dam, di mana ente? Di mana kamu? Di mana engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Takut karena aku telanjang. Dia bukan malu, dia takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi, katanya. Lalu firman Tuhan, siapakah yang akan memberitahukan kepadamu? Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular tuh yang memperdaya aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Kok Tuhan nggak tanya lagi sama ular? Ular, kenapa kamu perbuat seperti itu? Enggak nanya tuh, langsung dikutuk ularnya. Ular, terkutuk engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, karena keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya, dan seterusnya. Kutuk-kutuk mulai mengalir ke dalam diri manusia dan ke dalam bumi ini. Waktu saat itu ada mungkin, ketakutan sekali. Tapi coba kita renungkan baik-baik. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebenarnya yang dia pikirin kenapa dia bisa jatuh, itu bukan ularnya. Ular cuman bohongin, ular cuma deceit. Dia cuma membuat satu perkataan-perkataan yang mengacaukan pikirannya Hawa. Bukan ular yang menyebabkan Hawa berdosa, tetapi Hawa yang memiliki satu attitude egois. Dari mana kok tahu? Waktu dia ngambil buah, ya, dia bilang begini, buah itu kelihatan baik, enak, dan memberikan hikmat. Jadi dengan kata lain, Hawa waktu ambil buah itu dia pikir begini, kalau ini aku makan, aku bisa lebih bagus, aku bisa lebih baik, aku bisa lebih pintar, aku bisa sama dengan Allah. Selfish. Dia nggak pikir kalau dia ambil buah itu, dosa masuk ke dalam bumi ini. Mementingkan dirinya sendiri, yang penting saya bagus, saya bagus. Seringkali saudara, dosa itu awalnya selfishness. Kalau kita mau bikin dosa, mau bikin satu kesalahan, coba dipikir. Pasti gara-gara kita mementingkan diri sendiri, betul? Dosa itu selalu mulai dari selfish. Kalau kita nggak selfish, dosa pasti nggak masuk. Pikirkan apa ya dosa apa atau kesalahan apa kepada Tuhan yang kita perbuat. Mungkin kita mau misalnya mencuri. John mencuri. Kenapa dia mencuri? Karena dia mau dirinya dipuaskan. Instead of kerja yang capek-capek, mendingan saya mencuri yang gampang. Selfish. Semuanya awalnya dari selfish. Padahal Tuhan ciptakan lain. Coba lihat Kejadian 2 ayat 18. Dia bilang begini. Tuhan Allah berfirman. Kejadian 2:18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata tidak baik manusia sendiri saja itu artinya bukan yang gak baik kalau gak punya istri. Bukan saudara. Artinya begini. Enggak baik kalau manusia itu independen. Enggak bagus kalau manusia itu tidak bergantung kepada apapun. Karena itu Tuhan mau ciptakan penolong. Penolong bukan artinya bawahan di situ. Penolong artinya adalah satu keadaan yang sepadan, yang seimbang. Jadi apapun yang dikatakan Allah tentang Adam itu akan berlaku juga kepada Hawa. Bisa mengerti maksud saya?
Kalau Adam dibilang ciptaan yang paling baik, berarti Hawa juga yang paling baik. Bukan artinya Hawa itu lebih rendah dari Adam atau lebih tinggi dari Adam. Enggak, sepadan. Nah, karena itu Allah ciptakan kita interdependent. Kita satu sama lain saling membutuhkan, saling memerlukan satu dengan yang lain. Antara Adam dan Hawa. Artinya pada saat itu, itulah komunitas. Dalam komunitas, kita memerlukan satu dengan yang lain. Nggak bisa berdiri sendiri. Tetapi Hawa rupanya salah dia. Ingat waktu pas dia ngambil buah, dikatakan di situ Adam bersama-sama dengan Hawa kan? Pernah baca ayatnya? Coba kita lihat deh. Soalnya semuanya begini. Ketahuan dari sini kelihatan muka-muka yang Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dia nanya dulu nggak? Enggak. Dan dimakannya, nawarin dulu nggak? Enggak. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Suaminya sama-sama dengan dia. Artinya waktu Adam metik, waktu Hawa metik, Adam di sebelahnya kan? Adam lihat, siapa yang nerima perintah pertama, jangan makan buah? Adam. Minggu lalu saya berbicara tentang the fall of authority. Adam punya otoritas untuk bisa bilang enggak karena dia yang terima perintah pertama. Ternyata enggak dilakukan. Adam diam, Adam bersama-sama dengan dia. Si Hawa kagak nanya. Dia main ambil aja. Padahal kalau dia mau lakukan sesuatu, Allah adalah otoritas tertinggi, dia harus tanya dong, Tuhan boleh enggak makan ini? Dia udah terima perintah, dia enggak nanya loh. Bahkan dia enggak tanya ke Adam, Dam, boleh enggak makan buah ini? Enak bener nih kelihatannya nih. Apalagi dicocol sambal terasi, waduh enak. Ada nggak? Saya nggak tahu dulu ada apa nggak terasi ya. Kalau ada tuh bagaimana ya? Masaknya di mana? Seluruh taman bau. Masak di rumah aja bau kan? Apalagi kalau nggak ada exhaust. Waduh, itu sampai 7 hari. Sampai mana tadi saya? Ingatnya kok terasi sih. Sampai terasi. Oh Adam bersama-sama dengan dia. Dia nggak nanya Adam, Dam, boleh nggak? Enggak. Adam disuruh makan, Adam juga nggak nanya. Kenapa? Karena mereka konsentrasi begini. Kalau aku makan buah ini, aku akan sama seperti Allah. Kalau aku sama seperti Allah, aku nggak perlu tanya Allah, karena aku adalah Allah. Mengerti maksud saya? Adam nggak nanya-nanya. Dia egois, selfish. Dulu Tuhan ciptakan untuk interdependent, sekarang Hawa enggak dependent lagi sama si Adam. Dia enggak usah nanya lagi, I can decide myself. Karena itu saudara, ada 3 hal yang kita mau share hari ini tentang the fall of selflessness. Nomor 1, kalau saudara punya pen boleh catat, saudara bisa ingat di kepala, tapi lakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Amin. Nomor 1, apa yang menyebabkan the fall of selflessness? Nomor 1 adalah mengambil keputusan yang egois. Kita bisa hilang selflessness-nya karena kita mengambil keputusan yang egois. Seperti tadi suami istri hidup bersama. Dalam gereja hidup bersama. Setiap keputusan diambil bersama untuk kepentingan bersama. Hawa nggak minta advice dari suaminya yang mendengar langsung perintah Allah, dia lakukan aja. Karena satu keputusan dari Hawa memberikan dampak buat Adam juga. Amin. Keputusan yang mereka berdua ambil menjadikan dampak buat kita. Saya kebayang ya kalau kita ada di Taman Eden tuh Adam dan Hawa nggak makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kita semua ada di Taman Eden, aduh senangnya ya. Benar nggak? Nggak usah masak kali. Nggak ada babi yang dipotong. Nggak ada pork chop. Right? Nggak ada pork chop. Nggak ada pecel lele. Nggak ada. Yang ada adalah singkong rebus, tempe bacem.
Ya kan? Kan itu buah-buahan, boleh dimakan toh. Ada mungkin rujak cingur. Oh cingurnya, oh iya cingurnya nggak boleh ya, kasihan nggak punya hidung sebentar. Ya kan, wah senangnya kita ada pohon, waduh kita petik tinggal petik aja. Mungkin pohonnya juga nggak tinggi-tinggi kali, semuanya pendek-pendek, saya nggak tahu juga sih, saya belum pernah ke Eden. Jadi mungkin pendek-pendek, nggak usah manjat-manjat ya kan, dimakan, wah enak sekali. Tapi karena kejatuhan manusia, karena keputusan yang egois, kita ada dalam dunia ini yang banyak kutuknya. Satu keputusan yang egois akan merusak semua suasana. Karena itu saudara, keputusan yang kita buat tidak boleh berdasarkan selfishness. Tapi keputusan yang kita buat, kita harus berdasarkan kepada apa yang Allah katakan. Bukan apa yang kita katakan. Not what we think is the best, but what we think God thinks it's the best. Kalau kita bisa menangkap firman Allah, bahwa ini yang terbaik buat engkau, kita lakukan. Tapi we still stop, kalau kita stop berpikir bahwa ini the best, this is what I think, kita salah besar saudara. Seringkali saudara kita terlalu banyak perhitungan sehingga melupakan kita tanya Tuhan. Dengar suara Tuhan, apa yang Dia katakan, then we do it. Pasti benar. Pasti benar. Karena saudara, kalau kita nggak bisa bikin keputusan berdasarkan firman Allah, berdasarkan apa lagi kita harus ngambil keputusan? Agak susah kan? Nomor satu, Adam dan Hawa jatuh karena dia mengambil keputusan yang egois. Nomor dua, saudara. Apa nomor dua? Nomor dua, mendahulukan rencana sendiri daripada rencana Allah. Mendahulukan rencana sendiri daripada rencana Allah. Rencana Allah bilang kita mau bikin di Taman Eden, betul? Original plan-nya kan kita udah belajar tuh dari Januari, betul ya? Bahwa ada ini, ada itu rencana Allah. Tetapi kita selfish sehingga kita mendahulukan rencana kita daripada rencana Allah. Waktu Hawa mengambil buah itu dia pikir aku bisa jadi seperti Allah, aku punya hikmat, rencanaku yang jadi daripada rencana Allah. Tapi ternyata kalau kita lihat kalimat ini, ular kan bilang begini, kalau kamu makan buah pohon itu, kamu akan tahu yang baik dan yang benar. Dipikir itu benar saudara. Maka Hawa punya rencana dalam pikirannya. Bukan rencana Allah. Rencana Allah bilang engkau gak boleh makan buah ini. Maka engkau stay di Eden. Tapi dia lupain rencana Tuhan. Dia pikir rencana iblis itu bagus. Dia masukkan dalam kepalanya. Dia bikin sebagai rencananya sendiri. Begitu dia makan, terbukalah matanya dikatakan firman Allah. Tapi bukan tahu baik dan jahat, terbukalah matanya dan tahu bahwa mereka telanjang. Kok bukan tahu baik dan jahat, malah tahu mereka telanjang? Shame yang mereka dapat, bukan wisdom. Kalau kita menggunakan rencana kita sendiri, kita akan malu saudara. Kita tahu nanti akhirnya bahwa kita gak bisa apa-apa. Tapi kalau kita mendahulukan rencana Allah, kita percaya Dia akan bawa kita kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Itu firman Allah. Karena itu saudara, waktu Hawa mau mengangkat dirinya sebagai Tuhan, rencananya yang dia pikir, tapi gagal saudara. Egois. Hawa itu egois sekali. Selfish. Mementingkan diri sendiri. Satu kali ada cerita. Sama satu pesawat nih, mungkin saudara pernah ceritanya. Satu kali ada pesawat, wah di atas. Pesawat apalah namanya, yang apalah pesawat apa gitu. Di dalamnya ada seorang Kristen. Tiba-tiba pesawat itu goncang. Mau jatuh pesawatnya ini. Tiba-tiba pengumuman dari pilot. Para penumpang sekalian, pesawat ini mau jatuh karena terlalu berat. Kita memerlukan 3 orang
untuk keluar dari pesawat. Dia bilang, semua tolong volunteer. Ya pilotnya kan nggak bisa ya, masa pilotnya jam keluar, siapa yang ngemudikan kan? Tolong penumpang siapa yang rela untuk terjun, mengorbankan dirinya untuk kepentingan bersama. Waduh. Lalu tiba-tiba seorang Kristen berdiri. Saya sudah percaya Kristus. Saya tidak takut mati. Demi Kristus. Boom, dia keluar dari pesawat. 2 orang lagi. Tolong 2 orang lagi yang mau meloncat. Lalu satu kali ada satu orang ateis. Saya ateis. Tidak perlu berdoa untuk keselamatan bersama. Boom. Keluar. Satu lagi ditunggu-tunggu gak ada yang berdiri saudara. Semua duduk diam. Kalau biasa kan kalau tanya siapa yang mau? Kayak kita semua kan. Siapa yang mau? Di bawah ada movie. Lama gitu, hening. Jadi kadang-kadang kan kita begini. Nggak ada yang mau. Wah, seorang ibu teriak-teriak udah punya anak. Tolong dong pak, tolong pak. Saya nggak bisa loncat. Anak saya siapa yang ngurus? Tolong dong bapak aja dong, siapa kek gitu. Tiba-tiba ada satu orang. Orang ini berdiri. Orang Indonesia. Kenapa kok ketawa saya bilang Indonesia? Bukannya bangga. Lalu dia berlutut. Di pinggir pintu saudara. Ini hanya fiksi ya. Berlutut dia berdoa. Gak tahu udah berdoanya begini gak tahu gua. Dia diam lama. Ini pesawat udah mau jatuh. Dia gini. Lama banget. Semua orang liatin diam. Ini kapan loncatnya? Diam lama. Terus ada satu orang berdiri dia bilang. Saya berdoa. Demi keselamatan bersama. Saya pikir dia mau loncat, taunya demi keselamatan bersama. Egois, demi keselamatan bersama tapi orang lain dikorbankan. Bukan rencana saudara yang jadi tapi rencana Allah. Amin saudara. Kalau kita selfish, kita mementingkan rencana kita yang jadi, segala sesuatu akan hancur. Tapi kalau rencana yang jadi, segala sesuatu akan kekal. Amin. Itu yang Tuhan mau berikan pada hari ini. Mendahulukan rencana Allah daripada rencana pribadi. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, kalau saya udah bilang terakhir semuanya begini. Mau ke mall. Yang ketiga, mencari keselamatan diri sendiri. Waktu Adam, yang pertama tadi apa? Mengambil keputusan yang egois. Yang kedua, rencana Allah, rencana sendiri daripada rencana Allah. Yang ketiga, mementingkan atau mencari keselamatan diri sendiri. Waktu Adam dicari, Dam, di mana engkau? Adam bilang, Hawa. Hawa ditanya, Wah, mana? Ular. Waktu ular nggak ditanya apa-apa karena Tuhan tahu. Ular mau nyalain siapa? Ular nggak bisa salahin siapa kan? Jadi waktu itu orang tuh, Adam berusaha untuk menyalahkan orang lain. Dia makan, dia terima perintah, tapi dia menyalahkan orang lain. Hawa dia yang ngambil, dia yang makan, dia yang decide, tapi dia salahkan ular. Saudara, kadang kita juga melakukan hal itu kan? Karena selfish, kita nggak mau terima resikonya. Responsibility apa yang saya lakukan saya nggak mau terima. Orang lain itu loh yang melakukan, bukan saya. Padahal Adam dan Hawa dijadikan satu oleh Allah. Coba sekarang saya ingin saudara lihat satu-satu ayat. Pasal 3 ayat yang ke-20. Dia katakan begini. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Saya mau tanya, masa memberi nama Hawa itu setelah jatuh dalam dosa? Kenapa kok Adam nggak kasih nama sama istrinya waktu mulai diciptakan? Waktu diambil tulang rusuknya, pluk, ditiup, hidup, dia jadi bergerak. Lu Adam bilang kan, kuberikan engkau nama Hawa. Kok enggak? Kok setelah jatuh dalam dosa, baru ayat 20 dibilang, kemudian manusia memberikan nama istrinya Hawa. Why?
Karena intinya ada di pasal 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki tidak akan meninggalkan ayah dan